Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sarah Yulia Safitri dari kelas 7B PMA Universitas Bina Bangsa, Serang, Banten. Hari ini saya akan membahas tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos yang artinya ada, dan logos artinya ilmu. Jadi, ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang yang ada. Secara istilah, ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat yang ada. Contohnya, misalkan kita melihat sebuah meja, kita tidak peduli bentuknya seperti apa, kita tidak peduli warnanya seperti apa, kita tidak peduli tingginya atau besarnya seperti apa, tapi yang kita tahu itu adalah sebuah meja. Atau kita bisa melihat sebuah lemari. Kita tidak melihat ukurannya, kita tidak melihat besar dan kecilnya sebuah lemari, kita tidak melihat warnanya, tidak melihat apakah itu lemari terbuat dari kayu atau terbuat dari plastik, atau mungkin lemari yang terbuat dari besi. Kita tidak melihat semua itu, tapi yang kita lihat adalah bahwa itu adalah lemari. Yang selanjutnya adalah metode ontologi. Yang pertama ada monoisme. Mono artinya satu, ya, yang berarti monoisme adalah paham yang menganggap bahwa sebuah hakikat yang berasal dari suatu kenyataan hanya ada satu saja, tidak mungkin dua. Contohnya adalah hakikat yang menerangkan tentang Tuhan, bahwa Tuhan hanya ada satu, tidak mungkin dua. Yang selanjutnya adalah dualisme, berasal dari bahasa Yunani yaitu duo atau dua. Aliran ini beranggapan bahwa benda berasal dari dua hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat material dan hakikat rohani, benda dan roh. Hubungan kedua hakikat ini berada dalam diri manusia. Yang ketiga adalah pluralisme. Paham ini berpandangan bahwa segala macam bentuk merupakan sebuah kenyataan. Kenyataan yang ada di dunia seperti agama, ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, dan budaya. Semua itu nyata ada di dunia. Dan dengan mempelajari pluralisme, kita dapat mengetahui dan bisa saling menghargai perbedaan antara agama, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang keempat adalah nihilisme, berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing atau tidak ada. Sebuah doktrin yang tidak mengakui validitas alternatif yang positif. Yang kelima adalah agnostisisme. Agnostisisme adalah paham pengingkaran atau penyangkalan terhadap kemampuan manusia untuk mengetahui sebuah hakikat baik secara material dan rohani. Aliran ini mirip dengan skeptisisme yang meragukan kemampuan manusia terhadap pengetahuan mengenai hakikat. Namun, sepertinya agnostisisme lebih daripada itu karena menyerah terlebih dahulu. Di zaman sekarang, agnostis itu biasa dikenal sebagai orang-orang yang percaya terhadap Tuhan tetapi tidak menganut suatu agama apapun. Yang selanjutnya adalah epistemologi, berasal dari bahasa Yunani yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Epistemologi merupakan ilmu yang mempelajari ilmu pengetahuan tentang asal atau sumber pengetahuan, struktur,
metode, dan kevalidan pengetahuan. Contohnya adalah bagaimana cara kita mengetahui tentang sebuah kursi. Kita mengetahui tentang kursi dilihat dari panca indera kita, kemudian diklarifikasi oleh akal sehingga menjadi sebuah pengetahuan tentang kursi. Selanjutnya adalah aliran-aliran epistemologi. Yang pertama ada rasionalisme. Rasionalisme berpendapat bahwa semua sumber pengetahuan berasal dari akal. Contohnya, bagaimana kamu akan mendapatkan nilai A? Tentunya kamu harus mengikuti semua aturan-aturan yang ada di dalam kelas. Kamu harus masuk setiap hari di dalam kelas. Kamu harus aktif berdiskusi di dalam kelas. Kamu harus mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Apakah rasionalis apabila kamu tidak mengerjakan tugas, kamu tidak pernah masuk ke dalam kelas, kamu tidak pernah berdiskusi di dalam kelas, tidak pernah mengikuti pelajaran, tidak belajar dengan sungguh-sungguh? Apakah rasionalis jika kamu mendapatkan nilai A? Tentu saja tidak. Yang kedua adalah empirisme. Empirisme adalah aliran yang berpendapat bahwa semua pengalaman atau sumber ilmu pengetahuan berasal dari pengalaman indera. Contoh, misalkan kita belajar mencari ilmu pengetahuan dengan cara membaca, yaitu melalui penglihatan. Kita mencari tahu tentang ilmu pengetahuan dengan cara mendengarkan, atau dengan cara menulis, atau dengan misalkan kita mencari ilmu pengetahuan dengan cara memahami apa yang telah disampaikan oleh guru atau dosen. Yang ketiga adalah realisme. Real artinya adalah nyata. Contoh, misalkan kita merealistikan sebuah materi matematika, bangun datar persegi panjang yang sama bentuknya dengan bangun datar persegi panjang dalam kehidupan nyata. Contohnya adalah pintu atau uang kertas. Kemudian ada juga misalkan bangun ruang balok yang sama bentuknya dengan kehidupan nyata adalah lemari. Yang keempat adalah kritisme, yang menyatakan bahwa akal mendapatkan bahan-bahan pengetahuan berdasarkan empiris atau pengalaman indera. Kemudian akal akan menempatkan, mengatur, dan menertibkan dalam bentuk pengamatan, yakni ruang dan waktu. Yang kelima adalah positivisme. Menurut Auguste Comte, perkembangan pengetahuan manusia dapat dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah tahap teologis, yaitu tahap di mana manusia masih percaya kepada tahayul-tahayul. Yang kedua adalah tahap metafisik, yaitu di mana manusia mulai memahami dan memikirkan tentang kenyataan tetapi masih belum mampu membuktikan secara fakta. Yang ketiga adalah tahap positif, di mana manusia mulai mencari hukum-hukum yang berhubungan dengan fakta. Oleh karena itu, dalam tahap ini manusia mulai berkembang dan dapat membuktikan dengan fakta. Yang keenam adalah skeptisisme. Aliran ini menyatakan bahwa indera adalah bersifat menipu atau menyesatkan. Yang ketujuh adalah pragmatisme. Aliran ini tidak mempermasalahkan tentang hakikat, namun mempertanyakan tentang pengetahuan dengan manfaat atau guna dari pengetahuan tersebut. Selanjutnya adalah metode mendapatkan pengetahuan. Yang pertama ada metode induksi. Induksi adalah metode yang menyimpulkan pernyataan-pernyataan hasil observasi, kemudian disimpulkan
ke pernyataan yang lebih umum. Yang kedua adalah metode deduktif. Deduksi ialah metode yang menyatakan data-data empirik diolah lebih lanjut ke dalam suatu sistem yang lebih runtut. Ketiga adalah metode positivisme. Metode ini adalah metode dari apa yang telah diketahui, yang faktual dan yang positif. Yang selanjutnya adalah metode kontemplatif. Metode ini mengatakan adanya keterbatasan antara indera dan akal manusia untuk mendapatkan pengetahuan, sehingga objek yang didapatkan pun akan berbeda-beda. Yang selanjutnya adalah metode dialektis, yang berarti tahap logika, yaitu yang mengajarkan tentang kaidah-kaidah dan metode-metode penuturan, juga analisis sistematik tentang ide-ide untuk mencapai apa yang terkandung dalam pandangan. Yang selanjutnya ada aksiologi. Aksiologi adalah suatu cabang filsafat ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan tersebut dan bagaimana manusia menggunakan atau memanfaatkan ilmu tersebut. Nilai. Suatu nilai dapat bersifat subjektif dan bersifat objektif. Contoh nilai yang bersifat subjektif adalah ketika kita melihat sebuah karya lukis. Si A mengatakan bahwa karya lukisan ini terlihat sangat indah. Si B mengatakan bahwa lukisan ini terlihat lebih indah apabila pewarnaannya lebih cerah. Kemudian, nilai yang bersifat objektif adalah ketika kita memiliki teman, kemudian teman kita melakukan kesalahan, maka kita harus tetap mengatakan bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Kita tidak boleh mengatakan atau memaklumi teman kita yang melakukan kesalahan walaupun dia dekat dengan kita. Jadi kita harus bersikap objektif. Logika. Logika merupakan suatu teknik atau metode yang diciptakan untuk meneliti ketepatan suatu penalaran. Etika. Tujuan dari etika adalah agar manusia mengetahui dan mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan. Di dalam etika, kebaikan tingkah laku manusia menjadi sentral persoalan. Maksudnya tingkah laku yang penuh tanggung jawab, baik tanggung jawab pada dirinya sendiri, pada masyarakat, lingkungan, serta kepada Tuhan Sang Maha Pencipta. Estetika. Estetika akan dikaitkan dengan seni, karena estetika adalah penilaian manusia tentang keindahan. Seperti yang dikutip oleh Effendi, menyatakan bahwa estetika adalah menyangkut perasaan, yaitu perasaan nilai ilmu dan tanggung jawab. Pada tahap perkembangannya, ilmu dikaitkan dengan tujuan tertentu. Ilmu tidak saja digunakan untuk menguasai alam, tetapi juga digunakan untuk memerangi sesama manusia atau menguasai manusia. Tidak jarang manusia diperbudak oleh ilmu. Dengan ilmu, kadang-kadang manusia mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan. Akhirnya, karena ilmu, terjadi gejala dehumanisasi, sehingga tidak jarang orang-orang yang mengatakan bahwa ilmu tidak lagi berpihak kepada manusia, tetapi ilmu sudah memiliki tujuannya sendiri. Kegunaan aksiologi terhadap ilmu pengetahuan berdasarkan nilai guna suatu ilmu, baik ilmu umum maupun ilmu agama, tidak dapat dibantahkan lagi bahwa kedua ilmu tersebut sangat bermanfaat untuk manusia. Dengan ilmu, seseorang dapat merubah wajah dunia. Kaitan aksiologi dengan filsafat ilmu. Nilai itu bersifat objektif.
kadang-kadang juga bersifat subjektif. Nilai akan bersifat objektif apabila nilai tidak tergantung pada subjek atau kesadaran yang menilai. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.